Apakah itu kamu? Tuhan, ini persembahanku. Aku memberikannya dengan sukacita dan untuk hormat kemuliaan-Mu. Tuhan, aku butuh uang saat ini. Aku janji akan ngembaliin 2 kali lipat. Untuk kali ini saja, Tuhan. Barang yang diinginkannya mahal. Malaikat, berikan uang ini padanya. Dia akan membutuhkannya. Tuhan, aku berikan hatiku kepadamu. Aku mengasihimu dengan segenap hatiku. Wah, dia cantik sekali. Tuhan, dapatkah aku memintanya kembali? Aku ingin memberikannya pada seseorang. Aku punya banyak cinta untuk mereka berdua. Tuhan, aku berjanji, aku akan menggunakan seluruh waktuku untukmu. Wah, pekerjaanku banyak sekali. Anakku, aku tahu kau sibuk. Beristirahatlah untuk sejenak. Wah, banyak sekali jalan. Aku harus pergi kemana? Sebelah sini, anakku. Aku sudah mempersiapkan jalan ini khusus untukmu. Tuhan, tidak adakah jalan yang mulus? Jalan ini jelek sekali. Banyak sekali rintangannya. Apakah kita sudah sampai? Sabar, anakku. Tapi kita sudah berjalan jauh dan lama sekali. Aku lelah, Tuhan. Jalannya yang ini, nak. Tidak, aku mau ke sana. Jalan itu terlihat lebih baik. Biarkan aku pergi. Jangan khawatir, aku bisa menjaga diri. Aku tahu apa yang aku inginkan. Malaikat, ikuti dia. Pastikan dia kembali dengan selamat. Katakan kepadanya, aku menunggunya. Aku menyerahkan hidupku padamu ya Tuhan. Aku meletakkan semuanya di tanganmu. Semua kupasrahkan padamu. Aku di PHK. Rumahku terbakar. Hubunganku dengan pacarku putus. Kembalikan hidupku. Mengapa kamu menindas hidupku, Tuhan? Aku benci kamu, Tuhan. Tapi nak, aku sudah mempersiapkan sesuatu yang baik untukmu. Apakah itu kamu? Umat yang dikasihi Kristus, ketika ada pilihan hidup, kita mudah berpaling dari Tuhan. Lebih suka mengikuti keinginan diri sendiri. Saat semua berubah, tidak seperti yang kita harapkan, kita menyalahkan Tuhan. Mari kita perbaiki hidup kita, di mana Tuhan Yesus hadir di dalamnya,
dengan mentaati firman-Nya dan melakukan kehendak-Nya. Selamat memasuki Minggu Prapaskah ketiga. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Jemaat Tuhan sekalian. Mari kita menyiapkan hati kita untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di surga, kami bersyukur karena hari ini kami dapat kembali bersekutu dalam kebaktian hari Minggu. Dan tiba saatnya pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan. Penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan, agar kami mengerti kehendak Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup bagi kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan sekalian, pembacaan Alkitab pada minggu ini terambil dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan 25. Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkan, dan tanah, saya ulangi, dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu orang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya." Hosiana. Bapak Ibu kekasih Tuhan sekalian, ayat 17 saya membacakan bagi kita. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Cinta untuk rumahmu
menghanguskan aku. Coba kita bayangkan, seandainya kita waktu itu ada di sana, pasti kita juga terkejut sama seperti murid-murid Yesus saat itu. Yesus yang dikenal dengan lemah lembut, suka menolong orang, terbuka bergaul dengan semua orang, tiba-tiba marah besar. Tiba-tiba dia marah besar, bahkan dikatakan di sana dia membuat pecut, membuat tali, membuat cambuk, mencambuk. Marah yang sangat marah. Jadi dia membuat, jadi tidak disiapkan cambuk itu, tapi dibuat saat itu. Spontan dia marah. Apa yang terjadi? Dalam bacaan ini dimulai dengan ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Jadi bagi orang Yahudi, kesempatan untuk beribadah ke Bait Allah pada masa raya Paskah adalah kesempatan untuk bersuka cita. Jadi mereka datang merayakan Paskah dari berbagai negara, orang-orang yang sudah diaspora kembali untuk beribadah. Mereka mempersembahkan korban tentu saja. Mereka menyiapkan segala sesuatu termasuk membayar pajak untuk Bait Allah. Sehingga ya wajar kalau di lingkungan Bait Allah kemudian ada pedagang. Di sini dikatakan dalam Bait Allah itu bukan di Bait Allah dalam gedung gereja, tapi di pelatarannya. Jadi kita tahu bahwa Bait Allah itu merupakan tempat yang luas dan ada bagian-bagian tertentu. Ini di pelatarannya, di pelataran Bait Allah. Mereka menyediakan binatang-binatang untuk dikurbankan. Mereka menyediakan uang untuk membayar pajak Bait Allah. Karena uang yang beredar, yang bergambar kaisar tidak bisa dipakai untuk membayar pajak Bait Allah. Jadi ada tempat penukaran uang. Sebenarnya ya tidak menjadi masalah, kan ini memudahkan orang untuk membawa persembahan. Memudahkan orang yang dari jauh tidak perlu membawa uang, tidak perlu membawa binatang-binatang. Cukup nanti membeli saja di pelataran. Tetapi menjadi masalah besar manakala di sana ada kesempatan untuk mengambil untung. Jadi kita bisa membaca di dalam cerita ini bagaimana orang-orang yang memiliki kepentingan di sekitaran Bait Allah sangat marah besar dengan tindakan Yesus. Ada konflik di sana. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak atas demikian. Yesus seolah-olah tidak punya hak untuk mengingatkan mereka tentang perilaku di Bait Allah. Mereka lebih berkuasa, mereka lebih tahu. Menurut mereka, kekasih-kekasih Tuhan sekalian, bagi Yesus menjadi masalah besar ketika orang beribadah. Ada kepentingan-kepentingan lain yang ada di sana. Ketika orang-orang beribadah, membawa bukan dampak untuk sukacita, tetapi membawa beban. Karena ya orang tahu, orang perlu binatang, orang perlu uang untuk membayar pajak bait suci. Mereka bisa seenaknya saja mempermainkan harga. Akhirnya apa?
yang susah, tambah susah. Dan mereka yang berkepentingan, pengurus-pengurus bait Allah, semakin menunjukkan kuasanya. Semakin menunjukkan kuasanya. Bait Allah menjadi ajang mereka mendapatkan keuntungan. Ibadah kepada Bapa, kepada Allah, membuat mereka ada di dalam posisi memperjualbelikan ibadah. Inilah kemarahan Yesus. Disitulah yang hendak dikritik oleh Yesus. Oleh karena itu kita dapat membaca pada ayat 24, tetapi dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya di dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Yesus tahu kemunafikan mereka. Yesus tahu bagaimana mereka melakukan azas manfaat. Hari raya Paskah di mana orang mendapat kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan dalam sukacita mengenang pembebasan, menjadi kesempatan juga untuk pemangku-pemangku kepentingan memanfaatkan momen ini. Inilah yang dikritisi Yesus. Bapak Ibu kekasih Tuhan sekalian, tema kita dalam minggu ini memuliakan tubuh Kristus adalah dengan mentaatinya. Ketika Yesus menantang mereka, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini. Dan dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali. Kata mereka, 46 tahun orang mendirikannya. Jadi proses pembangunan bait Allah itu memang tidak singkat, tetapi memerlukan waktu yang lama. Sampai waktu Yesus pun mereka sedang juga dalam pembangunan. Engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Pernyataan Yesus. Yesus menunjuk sebenarnya pada dirinya. Bagaimana dia akan menjadi korban kemunafikan mereka semua. Hancur karena kemunafikan mereka. Tetapi kemurnian tujuan Allah, kemurnian rencana Allah dapat membawa dia untuk bangkit dari kematian. Kekasih-kekasih Tuhan sekalian, minggu ini kita merayakan Minggu Prapaskah yang ketiga. Kita diingatkan kembali bahwa Yesus sudah merelakan dirinya dalam kerendahan hati menjadi korban yang sempurna untuk kita. Tubuhnya sudah disalib untuk kita. Jangan sampai kita juga berlaku munafik seperti orang-orang pemangku kepentingan di bait Allah. Kadang-kadang sadar tidak sadar kita mengatasnamakan pelayanan dan mencari keuntungan dari pelayanan itu. Mungkin bukan keuntungan uang, tetapi keuntungan nama. Supaya kita mendapatkan nama. Supaya kita disebut majelis jemaat, penatua, diaken, syamas. Supaya kita mendapat jabatan-jabatan itu. Kita mungkin tidak sama seperti orang-orang Yahudi saat itu yang memperjualbelikan binatang-binatang untuk kurban, atau kita mengelola keuangan perbendaharaan dengan tidak jujur, bukan. Tetapi kita salah menggunakan kesempatan di dalam pelayanan-pelayanan kita.
Kadang-kadang kita terjebak dengan birokrasi. Kita ingin memuliakan Tuhan, tetapi kita mempersulit orang untuk datang kepada Tuhan. Kok bisa mempersulit? Ya, seringkali sadar tidak sadar, kita menolak untuk orang datang kepada Tuhan dengan penilaian-penilaian kita. Ketika orang mempercayakan kepada kita, kita lupa untuk memegang kepercayaan itu. Yesus mengingatkan saya dan kita semua, ketika kita memberi diri untuk memuliakan tubuh Yesus Kristus, artinya kita perlu untuk terus-menerus mengoreksi diri, mentaati kehendaknya. Terus-menerus belajar mengevaluasi apakah pelayanan saya ini penuh kemunafikan atau pelayanan saya ini murni. Jangan sampai kita ingin dipuji orang. Jangan sampai kita ingin menghargai orang tetapi justru tidak mendidik orang itu. Jangan sampai kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen karena kepentingan kita. Bapak Ibu, Yesus sudah memberikan dirinya bagi kita. Dalam kerendahannya yang Dia minta dari kita, kerendahan hati. Biarlah sikap hidup kita menjadi kesaksian. Bukan keuangan yang kita kumpulkan. Saldo gereja berapa banyak, bukan. Berapa banyak anggaran yang kita habiskan untuk Paskah, bukan. Bukan berapa mewah dekorasi yang kita berikan, bukan. Tetapi hati yang memberi. Hati yang terus bersedia berbagi. Hati yang terus bersedia menempatkan Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Masa pandemi belum selesai. Masih banyak orang yang berkesulitan. Bahkan kita sendiri pun juga ada dalam kekhawatiran. Mari kita menghadirkan sukacita dengan ketulusan. Kita lepaskan kemunafikan kita atas nama pelayanan. Dan kita tonjolkan kerelaan hati untuk memuliakan Tuhan. Selamat memberi diri, memuliakan Kristus dengan terus mengevaluasi diri. Tuhan menolong kita. Amin. Jemaat Tuhan, silahkan berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Kita akan menyampaikan doa syafaat kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Allah yang mengenal setiap hati kami, Allah yang telah memberi diri bagi kami, biarlah Tuhan terus menilik hati kami. Apakah kami telah dengan sungguh-sungguh
memberi diri dan memuliakan Tuhan dengan pelayanan dalam kehidupan kami. Jikalau Tuhan dapati penuh kemunafikan, ampunkanlah kami Bapa. Bersihkanlah kami kembali, arahkanlah setiap pelayanan, setiap kehidupan kami, agar seturut dengan kehendak Tuhan dalam ketulusan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan dan Tuhan mempercayakan kepada kami pelayanan-pelayanan yang Tuhan sediakan. Biarlah kami terus dapat memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami. Bapa Surgawi, saat ini kami berdoa untuk pemerintahan yang Tuhan nyatakan melalui bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan terus membimbing para pemimpin kami, presiden dan seluruh staf yang ada, bahkan juga sampai di daerah-daerah dan di lingkungan terkecil, agar sebagai pemimpin masyarakat, mereka pun bekerja dengan penuh ketulusan, sehingga keadilan sosial bagi rakyat Indonesia dapat terjadi. Kami berdoa ya Tuhan, ketika pemerintah kami berusaha untuk menanggulangi virus corona ini. Vaksin telah dilakukan. Biarlah vaksin yang diselenggarakan ini dapat menolong agar virus corona ini tidak semakin menyebar dan kami dapat berperilaku sehat dan menjalani hari-hari kami kembali seperti semula. Kami percaya bahwa dampak dari virus corona ini akan menjadi pembaharuan bagi hidup kami. Kami akan terus menjaga alam yang Tuhan berikan. Kami terus akan berusaha berperilaku hidup sehat karena Tuhan mengizinkan itu semua terjadi. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk para tenaga kesehatan yang terus berupaya menolong para pasien. Tuhan menguatkan mereka, para ilmuwan dan juga setiap mereka yang terus berusaha menata keadaan ini. Tuhan memberkati dan memberi hikmat. Kuasa-Mu pun juga terjadi bagi kami masyarakat Indonesia yang berhadapan dengan pandemi, yang berhadapan dengan bencana-bencana alam, yang ada di dalam kesulitan-kesulitan kami. Agar kami terus berharap pada-Mu Tuhan, dan kami terus belajar menata kehidupan perkenanan Tuhan ini. Kami berdoa untuk pribadi-pribadi yang saat ini ada di dalam pergumulan mereka. Mereka sedang ada di dalam isolasi mandiri, mereka sedang berobat, mereka sedang menjalani masa-masa sulit dalam hidupnya, mereka ada di pengungsian, mereka sendirian karena ditinggal orang-orang yang mereka kasihi. Roh-Mu ada pada mereka Tuhan, kekuatan dari Tuhan, Tuhan sediakan bagi mereka. Tolonglah kami Bapa agar kami pun dapat menjadi sahabat bagi mereka. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu, lembaga-lembaga pelayanan. Tuhan memberkati setiap upaya gereja-gereja dan lembaga-lembaga untuk mendatangkan sukacita kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Bagi kami Gereja POU Kelapa Gading, kami menyerahkan rencana-rencana kegiatan pelayanan kami, secara khusus untuk panitia Paskah yang mempersiapkan kegiatan-kegiatan Paskah. Tuhan memberkatinya. Pelayanan kami di TK RUT dan komisi-komisi, kiranya itu juga menjadi sarana untuk nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa ya Tuhan untuk rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami mendoakan Bapak Edwin Winston Jacobs, Bapak Erik Markis Yahaya, anak Marsia Kalistanguru, Ibu Margareta Rap-Rap,
Natari, Ibu Terry Lois Keppel, Bapak Paul Pais, Ibu Ornella Elizabeth Huta Barat. Kiranya Tuhan menyempurnakan sukacita mereka dan memberkati mereka dengan kemurahan-Mu di usia yang baru. Demikian juga dengan keluarga-keluarga yang mensyukuri hari ulang tahun pernikahan mereka. Cinta kasih mereka terus Tuhan ikat dan satukan. Dalam berbagai pergumulan mereka dapat melewatinya. Kami mendoakan juga untuk kekasih-kekasih Tuhan yang dalam keadaan sakit, Ibu Anawati Tunardi, Bapak Theo dan Ibu Tenila Tuihamalo, Bapak Heri Sunardi, Ibu Kesia Sumarni, Bapak Bonar Fredik Purba, Bapak Vence dan Ibu Yuliana Rompastoar, Bapak Siahaya, Bapak Ari. Kasih-Mu bersama dengan mereka, Bapa, menopang mereka. Kami juga mendoakan Ibu Meti Nilwan yang beberapa waktu lalu harus melepaskan anak kekasihnya untuk berpulang. Tuhan kuatkan dan teguhkan orang tua kekasih kami ini. Kami mendoakan keluarga Bapak Ferry Purba, keluarga Ibu Enggrayani, keluarga Bapak Fonan Sialagan, keluarga Bapak Dr. Andus JNM Latuihamalo, keluarga Ibu Rita Damanik Purba, keluarga Bapak Baginda Sukita Purba. Setiap keluarga memiliki salib. Tolonglah mereka Tuhan, agar mereka dapat berjalan dengan salib mereka sambil mengikut Tuhan. Yakinkan dan teguhkan iman kami, iman kekasih-kekasih-Mu dalam menjalani hari-hari perkenanan Tuhan. Kami akan menyerahkan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kami. Biarlah melalui pekerjaan dan usaha kami memperoleh berkat-Mu. Kami menyerahkan anak-anak kami, cucu-cucu kami yang studi, yang sedang mencari pekerjaan tetap, yang merindukan teman hidup. Ya Allah, dampingi mereka dalam proses kehidupan ini. Kasih-Mu terus menyapa mereka dan mereka merasakan apa yang menjadi pergumulannya bersama-sama dengan Tuhan. Kami menyadari ada banyak hal yang tidak bisa kami ungkapkan dan Tuhan tahu itu. Dengarlah Tuhan, biarlah Tuhan yang menopang kami dengan kasih-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan Allah kami yang telah mengajar kami untuk berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta Panitia Paskah. Pertama, kalender doa puasa. Kembali kami mengingatkan untuk tetap setia mengikuti jadwal doa puasa sesuai dengan jadwal kalender doa puasa yang sudah dibagikan minggu lalu. List jadwal kalender doa puasa akan terus berlangsung setiap hari sampai dengan tanggal 1 April 2021, Kamis Putih. Semoga kalender doa puasa ini bisa membantu jemaat dalam menghayati minggu-minggu Prapaskah. Kedua, celengan target. Kami juga mendorong jemaat untuk mengisi celengan target dengan dana yang kita sisihkan dari puasa yang kita lakukan setiap harinya. Celengan target ini
telah dibagikan per keluarga. Jika jemaat membutuhkan tambahan celengan target atau belum mendapatkan, dapat menghubungi panitia. Setiap kali atau setiap hari jemaat setelah berdoa dan memasukkan dana ke celengan target, diharapkan dapat mencantumkan checkmark atau centang di kotak-kotak yang tersedia. Celengan bersifat sukarela, panitia akan memberikan apresiasi untuk jemaat yang setia berpartisipasi dalam kegiatan celengan target. Doa puasa. Celengan akan dikumpulkan pada tanggal 2 dan 3 April 2021. Hasil dari aksi doa puasa dan celengan target ini akan digunakan untuk diakonia khusus di lingkungan Gereja PO Kelapa Gading. Ketiga, refleksi Paskah. Panitia Paskah akan menampilkan refleksi Paskah dalam setiap minggu Prapaskah yang sudah dimulai sejak minggu Prapaskah pertama. Keempat, paduan suara wilayah. Untuk mengisi acara Paskah, kembali kita akan menampilkan paduan suara virtual per wilayah. Panitia sudah menyiapkan lagu dan contoh suara SATB. List lagu sebagai berikut. Wilayah Efesus dengan judul lagu Yesus Engkaulah Rajaku dari NKB 90. Wilayah Filipi dengan judul lagu Sang Kristus Telah Bangkit dari KK 259. Wilayah Galatia dengan judul lagu Junjungan Yang Kupilih dari KK 252. Lagu dan contoh suara akan dikirimkan minggu ke jemaat melalui Korwil. Jemaat silakan berlatih dan rekaman akan dikumpulkan pada tanggal 18 Maret 2021. Dimohon partisipasinya. Cara-cara perekaman akan disampaikan melalui WA masing-masing wilayah. Kelima, jadwal ibadah. Ibadah Kamis Putih 1 April 2021 akan diadakan secara live streaming mulai pukul 19 WIB. Ibadah Paskah dan Sukacita Paskah 4 April 2021 akan diadakan secara live streaming mulai pukul 5 pagi. Keenam, DU-DU dari untuk dengan ucapan, panitia akan kembali memberikan kesempatan kepada jemaat yang ingin menyampaikan ucapan selamat Paskah melalui DU-DU yang akan ditampilkan pada saat ibadah Paskah. Ucapan dalam bentuk foto beserta ucapan lebih detailnya akan disampaikan dalam warta berikutnya. Demikian warta tambahan dari Panitia Paskah. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, silahkan berdiri. Kita akan melanjutkan siarah kehidupan kita dengan terus percaya bahwa Allah menyertai kita. Kita taat dan setia menjadi saksi Kristus. Mari kita nyanyikan lagu pengutusan dari Kidung Keesaan 551. Harta surgaku
Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.